selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Saat ini, saya mengajak teman-teman untuk boleh mengambil sikap tunduk dan berdoa di hadapan Tuhan. Mari bersyukur untuk satu hari yang Tuhan percayakan sehingga kita dapat menikmati hari ini. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dan orang-orang di sekeliling kita. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk lingkungan dan setiap orang yang dapat bertemu dengan kita dan orang-orang di sekitar kita yang masih Tuhan pelihara sehingga boleh bersama-sama dengan kita. Mari bersyukur untuk studi, pekerjaan, bahkan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita pada saat ini. Datang dan sampaikanlah rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini, mari bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih beri kepada kita di tengah kondisi bumi kita yang saat ini masih dilanda oleh virus COVID-19. Mari kembali bersyukur kepada Tuhan untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepadamu masing-masing. Mungkin baik itu sebagai koordinasi, sebagai PKK, AKK, tim, ataupun sebagai seorang alumni. Mari terus datang berdoa kepada Tuhan dan sampaikanlah rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Dan saat ini, mari
datang kembali di hadapan Tuhan. Coba renungkan kembali, sudah sejauh mana sesungguhnya kita bersyukur kepada Tuhan? Sudah bagaimana kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita menjalaninya dengan sepenuh hati? Atau apakah kita mengerjakannya dengan penuh keterpaksaan? Dan mungkin ketika kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab tersebut hanya untuk agar terlihat baik di mata orang lain, dan saat ini coba renungkan lagi kembali. Mungkin engkau yang dipercayakan Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan di tengah-tengah KMKI saat ini, seperti sebagai seorang koordinasi, AKK, PKK, ataupun sebagai seorang tim. Apakah engkau mengerjakan bagianmu hanya karena enggan merasa untuk dievaluasi, sehingga engkau mengerjakannya dengan penuh rasa sungut-sungut. Atau mungkin salah satu di antara kita, engkau adalah orang yang mulai menjauh dari persekutuan, sehingga engkau kembali merasa enggan untuk terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan persekutuan saat ini. Ketika kita adalah salah satu dari orang tersebut, mari datang kepada Tuhan dan akuilah setiap kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari terus datang memohon ampun kepada Tuhan. Dan saat ini, ketika kita sudah mengakui setiap kelemahan dan keberdosaan kita kepada Tuhan, mari kembali datang, tunduk, dan berdoa di hadapan Tuhan. Mari menyembah Tuhan, Allah kita yang besar dan berkuasa. Mari sembahlah Ia, yang karena kasih-Nya lah kita boleh ada sampai saat ini. Yang hanya karena pengorbanannya di kayu salib, kita boleh hidup hingga sampai saat ini. Sembahlah Tuhan, seturut dengan pengenalanmu akan Ia. Sembahlah Tuhan, Allah kita yang penuh kasih dan keadilan. Mari datang terus menyembah Tuhan, karena sesungguhnya Ia adalah Allah yang sama, yang memelihara pelayanan ini hingga sampai saat detik ini. Mari terus berikan hati kita untuk terus menyembah Tuhan. Mari nyatakan keajaiban Tuhan, keluar biasaan Tuhan. Mari naikkan segala pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita menaikkan pujian penyembahan kita. Dan di akhir lagu, saya mengundang Kak Belinda untuk memimpin doa ucapan syukur dan penyembahan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteduh
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita satukan hati kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Besar Engkau Allah Bapa kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Sehingga Engkau mengorbankan putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Untuk kami orang-orang berdosa ya Bapa. Kami menyatakan penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan ketika pun kami lupa untuk menyatakan penyembahan kami. Lupa untuk bersyukur. Ketika sering kali kesibukan kami, bahkan keegoisan kami menjauhkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyatakan ucapan syukur kami, karena Engkau adalah Allah yang sama, Allah yang tetap mengasihi kami, dan Allah yang selalu menegur kami, mendampingi kami, mengayomi kami, bahkan Engkau Allah yang tidak pernah lupa ketika kami seringkali anak-anak-Mu ini untuk lupa menyatakan ucapan syukur kami. Secara pribadi mengakui dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika pun tadi kami boleh menyampaikan doa-doa kami secara pribadi Bapa, biarlah Engkau Allah yang menguduskan, melayakkan kami untuk menyatakan penyembahan, doa ucapan syukur kami. Karena Engkau yang tahu bagaimana isi hati kami Bapa. Engkau yang tahu bagaimana kami dari awal, bahkan ketika kami baru pertama kali menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hingga saat ini. Engkau adalah Allah yang mengetahui isi hati kami, bahkan ketika orang lain pun tidak mengetahui. Engkau Allah yang tahu, bahkan Engkau Allah yang terlebih tahu bagaimana kondisi kami dan apa yang kami rasakan dan apa yang boleh kami kerjakan sepanjang satu hari. Setiap harinya Bapa, biarlah Engkau Allah yang boleh melayakkan kami untuk boleh terus bersyukur dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau Allah juga yang mendengarkan setiap pengakuan dosa kami. Biar Engkau Allah yang melayakkan kami, menguduskan kami, sehingga kami boleh terus menyatakan ucapan syukur kami, penyembahan kami, karena Engkau Allah yang sudah melayakkannya. Dengarlah ya Tuhan, pujian penyembahan kami. Dengarlah Tuhan, setiap doa-doa kami. Bahkan ya Bapa, untuk setiap koordinasi, untuk setiap AKK, PKK, bahkan alumni, bahkan setiap pribadi yang Engkau berikan kerinduan di malam hari ini untuk boleh berjam doa. Biar Engkau layakkan ya Tuhan, sehingga ini pun boleh menjadi ucapan syukur kami, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami, boleh menjadi penyembahan, boleh menjadi ucapan syukur kami, yang kembali lagi untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanan KMKS, kami bersyukur kami boleh dipanggil, orang-orang terpilih ya Tuhan, yang Engkau izinkan menikmati pelayanan ini, bahkan kami boleh kembali lagi mengerjakan pelayanan ini, untuk sama-sama menyatakan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Berkatilah Tuhan jam doa ini, sehingga ini pun Engkau layakkan kembali untuk kami boleh menikmati, bahkan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk setiap doa, ucapan syukur dan penyembahan kita. Saat ini kita akan mendengarkan sering firman. Kepada Bang Harles, kami persilahkan. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang mendasari kami untuk menyampaikan doa-doa kami pada jam doa kali ini. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang Kau beri kesempatan menaburkan firman-Mu. Berkati dan urapi supaya setiap disampaikan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan semata. Dan juga semua anak-anak-Mu yang mendengarkan juga beroleh berkat atas firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom Bang. Ya. Shalom Bang. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini
Saya ambil dari 1 Korintus pasal 9. Dari 1 Korintus pasal 9 ini saya angkat aja satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan. Nah, mungkin saudara-saudara semua boleh membuka Alkitabnya. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan nanti mungkin bisa dibaca selanjutnya tentang surat Paulus ini ke jemaat Korintus ini dalam pasal 9 ini. Tetapi saya garis bawahi ayat 16 ini bagi kita malam ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, adik-adik dan saudara-saudara semua, kita semua tahu bahwa tidak ada satupun dari manusia atau dari kita siapapun itu yang layak masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan surgawi. Tidak ada satupun kita yang layak untuk itu. Tidak ada kita satupun yang layak untuk mendapatkan harta yang tak ternilai itu, yaitu Injil. Harta yang paling mulia yang Tuhan berikan kepada kita, dipercayakan kepada kita dalam bentuk anugerah. Dan kepada kita yang dipercayakan ini, kalau kita melihat diri kita, di Alkitab juga disebutkan kita ini seperti tanah liat. Jadi harta yang sangat berharga dimasukkan ke dalam tanah liat. Tanah liat yang sangat rapuh, gampang pecah, tetapi harta yang paling mulia diletakkan di sana. Yang tersentuh sedikit aja pun jatuh ke lantai langsung pecah. Nah, begitu dia. Itulah kita, manusia, yang sesungguhnya sangat rapuh, tidak layak, tetapi sudah dianugerahkan Tuhan suatu harta yang paling mulia, paling mahal, yaitu Injil. Nah, karena itu adalah anugerah, maka tentunya kita yang menerimanya seharusnya yang pertama kan kita berbahagia. Surprise, bahagia, luar biasa senangnya, karena sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Tetapi Tuhan memungkinkannya bukan berdasarkan siapa kita, bukan berdasarkan nilai yang kita miliki, tetapi sungguh-sungguh karena berdasarkan kemurahan Tuhan. Memilih kita berdasarkan kemurahan Tuhan, menganugerahkannya kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang diperlayakkan untuk masuk dalam kemuliaan surgawi. Nah, ini yang pertama yang harus kita ingat terus-menerus. Jadi nggak cukup sekali, terus-menerus ini kita renungkan, kita ingat. Kita yang tidak ada apa-apanya ini, yang tidak layak ini, yang sangat lemah, yang sangat rapuh. Bahkan kita berkata, kita ini yang layak dimurkai, kita ini yang berdosa, yang sudah diikat oleh dosa, yang diperbudak oleh dosa, dikendalikan oleh dosa, yang sangat najis dan kotor. Kita pula yang Tuhan percayakan harta yang tak ternilai itu, anugerah yang luar biasa ini. Ini yang pertama perlu terus-terus kita renungkan. Supaya apa? Nanti dampaknya itu di dalam kehidupan kita beriman, termasuk dalam kehidupan pelayanan, itu berbeda nanti kita lihat. Orang yang terus-menerus merenungkan ini akan berbeda dia caranya melayani. Berbeda caranya menghormati, menghargai pelayanan yang diberikan kepadanya. Berbeda bagaimana dia melakukan setiap pelayanannya atau menikmati hasil pelayanannya, berbeda. Orang yang sungguh-sungguh merenungkan ini, dari hasil pelayanan yang dilakukan, dia bisa merasakan, menikmati dan sebagainya.
Itu sangat berbeda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mengimani ini atau merenungkan ini, mengingat ini yang mungkin akan gampang sekali menyerah, gampang sekali mengeluh, gampang sekali menyalahkan orang, gampang sekali putus asa dan sebagainya. Nah, tetapi orang yang kuat di sini merenungkan, mengingat kembali siapa dirinya, itu akan berbeda itu. Nah, mungkin adik-adik yang betul-betul berterngiang-ngiang ini, mengingat-ingat ini jati diri kita ini sebelumnya, atau bagaimana Tuhan memperlakukan kita, pasti sebagaimana dalam 1 Korintus 9 tadi, paling tidak ada hal-hal demikian yang muncul, indikator-indikator. Jadi dikatakan tadi, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegah. Ya, melayani, memberitakan Injil. Melayani dalam bentuk apapun dengan konsep memberitakan Injil, ya tentunya orang yang demikian tadi itu akan merasa tidak punya alasan untuk bermegah kalau turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Nah, turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, tentunya kita harus buang jauh. Adik-adik yang terlibat dalam pelayanan atau yang mau melayani, buanglah jauh-jauh. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau mendapatkan hadiah-hadiah, pujian-pujian, kebahagiaan-kebahagiaan, kenikmatan, juga buang jauh-jauh. Ketika kita siap masuk dalam pelayanan, katakanlah bahwa memang ketika masuk dalam pelayanan itu, kita sudah siap mengalami banyak pergumulan, penderitaan, beban berat, begitu dia. Akan lebih jauh berbeda kalau kita mengharapkan kalau ikut pelayanan mungkin saya akan jadi begini, dikenal banyak orang, jadi dan sebagainya. Berbeda dengan saya masuk pelayanan, saya akan siap menghadapi, ya, memberi, bergumul dan sebagainya. Beda itu nanti. Nah, itu makanya Paulus berkata di sini nggak punya alasan bagi dia untuk bermegah kalau dia ikut ambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil. Meskipun mungkin banyak orang yang akhirnya bertobat, mungkin dia buat ibadah, banyak orang angkat tangan, banyak ini, tapi sedikit pun dia tidak punya alasan untuk bermegah. Ketika mungkin ada gereja sana berdiri, gereja sana, sedikit pun dia tidak punya alasan yang bermegah. Karena memang itu bukan dari dia. Karena memang itu adalah keharusan bagi dia. Itu makanya dia katakan, celaka aku kalau aku tidak melayani. Celaka aku kalau tidak memberitakan Injil. Karena kita tahu bagaimana pengalaman perjumpaan dia dengan Yesus. Bagaimana seorang Paulus yang mencari pengikut Kristus untuk ditangkap atau mungkin dibunuh, disiksa, menjadi pengikut Kristus yang mencari orang berdosa. Bukan untuk dibunuh, tetapi untuk dihidupkan oleh Kristus. Ya, berbalik dia. Sebelumnya pengejar manusia-manusia, orang-orang pengikut Kristus ditangkap, dibunuh, menjadi pengejar orang-orang, pencari orang-orang yang mengalami ikatan-ikatan dosa, mengalami perbudakan dosa, mencari orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, sehingga orang tersebut oleh Kristus nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kehidupannya. Dan dia mengatakan tadi, celaka aku kalau tidak memberitakan Injil. Ini semua bisa dia katakan, Paulus bisa menyatakan surat-surat, tulisan-tulisan seperti ini, karena memang dia benar-benar mengingat kembali siapa dirinya, mengingat kembali apa yang dialaminya. Nah, jadi kadang-kadang kelemahan pelayan-pelayan, kelemahan kita anak Tuhan kadang-kadang di situ. Waktu kita masih fresh ingatan ini, kita baru bertobat, fresh ingatan ini kita diselamatkan dari kematian, fresh ini waktu baru mungkin siap KKR, fresh semua, kita masih sangat begitu bergirang, semangat melayani. Tetapi seiring waktu kan bisa menurun. Seiring waktu kan semangat itu bisa menurun karena banyak hal, banyak faktor. Nah, tetapi bagi Paulus tidak ada alasan kondisi apapun yang menyurutkan dia untuk lemah, menyurutkan dia untuk malas, menyurutkan dia untuk jenuh dalam pelayanan. Nggak ada alasan. Kenapa? Karena memang ini yang dialaminya. Kematian yang menjadi bagiannya sekarang menjadi kehidupan oleh karena Kristus. Jadi anugerah Tuhan telah menebus kita dari dosa. Anugerah Tuhan telah menebus Rasul Paulus dari dosa. Sehingga dia berani berkata itu, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Bagiku hidup adalah keuntungan, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu sangat luar biasa. Bahkan dia pernah berkata bahwa segala sesuatu yang terbaik dia sudah punya. Dia sudah kecap, dia sudah alami.
bagaimana namanya dihormati, bagaimana posisinya di dalam Yahudi, bagaimana pemahamannya hukum Taurat. Dia berani berkata bahwa dia sempurna melakukan, mengerti, memahami, mempelajari hukum Taurat. Gak ada lebih dari dia kata dia. Dia bersunat dan sebagainya. Nah, tetapi dia berkata, setelah berjumpa Kristus, itu semua yang dulu kubanggakan, itu kuanggap sampah. Dalam terjemahan aslinya dung atau disebut dengan kotoran. Dia menganggap semua itu kotoran. Setelah berjumpa Kristus, kalau kita buat sekarang ya, setelah berjumpa Kristus, itu gelar sarjanaku itu kuanggap kotoran. Setelah berjumpa Kristus, itu harta yang kumiliki kuanggap kotoran. Setelah berjumpa Kristus, itu nama baik kalau itu kuanggap sampah. Ya, kalau terjemahan baru sampah, dulu kotoran begitu. Artinya itulah bagaimana Paulus mengenal Tuhan, sehingga dia di dalam melayani itu nggak bisa ditawar-tawar. Nggak ada yang menghambat dia untuk melayani. Adapun kawannya meninggalkannya, maju terus. Adapun orang memfitnah dia, maju terus. Adapun orang yang tidak peduli, mungkin entah dalam grupnya, dia maju terus begitu. Nah, kalau kita melihat, ya saya juga sudah alami, banyak sekali alasan-alasan teman-teman ya yang ikut ambil bagian dalam pelayanan untuk cancel pelayanan, untuk istirahat dulu dari pelayanan, atau mungkin nggak cancel istirahat, ada yang mundur. Kemudian ada yang akhirnya nama masih tercatat, masih ikut sebagai koordinasi, tetapi sudah tidak di situ lagi hatinya. Masih jadi PKK, tapi sudah tidak di situ lagi hatinya. Sudah mulai dingin, banyak sekali. Nah, sehingga setiap program itu pun berjalan sepertinya kita jadi mengabdi kepada program. Ujung-ujungnya nanti mengabdi melayani program, bukan lagi melayani Tuhan. Nah, itu kenapa? Itu makanya sering sekali memang kita harus menyegarkan kembali ingatan kita, histori sejarah kita. Sejarah kita ini siapa? Ya, sama seperti saya. Sampai sekarang saya selalu mengingat sejarah saya. Siapa saya dulunya? Sehingga saya tidak bisa berkata-kata apa kepada Tuhan sampai saat ini. Saya tidak bisa membantah Tuhan. Dalam semua apa yang terjadi dalam hidup saya, hidup pelayanan, hidup keluarga, apa dulu, saya selalu bilang, terus sama Tuhan. Teruskan ya Bapak, teruskan Tuhan. Nggak bisa aku bantah. Kalau memang ini kan itu ya sudahlah. Mau bilang apa lagi? Saya selalu gitu. Kalau memang ini jalan, sudahlah. Kalau memang ini sudahlah. Kalau harus ini kualami, sudahlah. Mau bilang apa sama Tuhan? Kalau saya disuruh ke sana, pergilah ya sudahlah. Begitu. Kenapa? Karena kita ingat siapa kita. Ya. Kalau dari segi keturunan saya ingat leluhur saya itu dulu namanya Datu Pangganagana. Tahu Datu Pangganagana ya? Dari namanya julukannya Datu Pangganagana. Banyak kali dukun santet artinya. Banyak kali gada-gananya. Hebat itu dulu. Dan kami termasuk keturunannya. Coba bayangkan, kami keturunan-keturunannya, mungkin sampai dari dia ke kami, ke saya barangkali sudah ratusan orang. Nah, tetapi orang yang seharusnya mendapatkan bagian api neraka karena memang dosa keturunan itu, Tuhan tangkap dan Tuhan selamatkan. Dan tidak ada andil saya, tidak ada peran saya di situ, tidak ada kehebatan saya sehingga saya seperti itu. Tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Orang yang seharusnya dimurkai, seharusnya ke sana, ke kematian kekal menjadi dihidupkan. Bahkan saat ini, Tuhan pakai sebagai alatnya, sebagai hambanya untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaannya begitu. Luar biasa. Artinya apa? Nah, kalau ku ingat itu siapa saya dulunya. Lalu ku ingat lagi bagaimana saya pertama kali ke Medan. Saya belum pernah ke Medan. Saya sakit-sakitan. Tanya nanti pembina kita Bang Paulus. Nah, bagaimana kisah saya itu 3 bulan saya sakit. Sambil kuliah pun saya sering masih harus ditopang-topang. Dan banyak sekali. Sampai saat ini banyak sekali hal-hal yang menurut saya, kok bisa gitu ya Tuhan? Masih banyak yang lebih hebat dari saya. Banyak yang lebih hebat, lebih sakit, lebih sehat, lebih kuat, lebih kaya, lebih hebat, lebih mantap, lebih tinggi pendidikan. Banyak. Tapi Tuhan kok pilih saya yang melakukan ini gitu. Nah, ketika saya ingat-ingat itu, menyerah. Saya menyerah. Ya sudah. Kalau memang ininya, mau bilang apa lagi? Mau bilang apa lagi sama Tuhan? Itu makanya dulu sejak saya alumni, baik di pekerjaan, waktu abang dulu bekerja pun di perusahaan-perusahaan, saya tetap ambil bagian dalam pelayanan. Saya tetap memberitakan firman. Saya dari persekutuan ke persekutuan memberitakan firman, dari pelayanan ke pelayanan memberitakan firman, dari gereja ke gereja memberitakan firman. Waktu saya bekerja. Nah sekarang pun setelah saya berhenti dari pekerjaan, saya fokus ke pelayanan ini juga. Saya tuh seperti itu. Ya Tuhan, kalau mau Tuhan mau bagaimana begitu? Kalau ini maunya Tuhan mau bilang apa saya?
Nah, ini satu yang saya bilang tadi, perlu kita renungkan, kita ingat kembali, supaya nanti dalam perjalanan pelayanan kita ke depan itu, kita tidak ada sedikit pun keluhan. Coba cek bagaimana Paulus, Rasul Paulus, di dalam menghidupi imannya, di dalam memberitakan firman melayani Tuhan itu. Luar biasa pergumulannya yang nggak tanggung-tanggung, tapi satu dia tidak mengeluh. Bahkan dia katakan bahwa itu keuntungan. Keuntungan, jika dia menderita keuntungan. Jika saya menderita itu keuntungan. Memang dunia melihat itu terbalik. Pola pikir dunia melihat itu bodoh. Itu makanya dia berkata, Injil itu kebodohan bagi dunia. Mengikut Tuhan kok ikut mau sekali untuk hidup susah, mau sekali untuk ini gitu dia. Tapi orang yang sudah mengerti, sudah tahu tentang ini, historinya, sejarah dirinya, bagaimana pengorbanan Kristus untuk dia, itu tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Ya udah Tuhan mau saya begini silakan. Tuhan mau saya begini silakan. Coba lihat salah satu contoh ya. Barangkali nama yang sama dengan Rasul Paulus di KMKS. Saya melihat ini bagi saya ini salah satu juga pelajaran. Bagi saya satu patron. Nah, bukan karena dia pembina kita, tapi memang kita lihat dari kesaksiannya. Coba tanya pembina kita. Pernah nggak mengeluh? Seperti saat ini tadi di Syantar ya. Di Syantar lagi kemana nggak pernah mengeluh. Karena memang ya kalau sudah seperti ini kata Tuhan ya sudah begitu. Nggak ada keluhan, aku aja capek kali begini. Nggak. Saya nggak pernah dengar keluhan itu. Maka saya bilang saya katakan saya begitu saya nggak sanggup. Belum tentu saya sanggup, belum tentu. Tetapi saya lihat setiap orang yang menghidupi firman Tuhan, setiap orang yang mengenal siapa dirinya, itu tidak pernah ada keluhan di dalam pelayanan. Nggak pernah. Kalaupun dia mengeluh, itu mungkin mengeluh karena lagi sakit lambung. Mengeluh karena kepala lagi pening, mengeluh karena yang lain, artinya mengeluhnya aduh acik naik begitu paling. Tetapi yang namanya di dalam melayani Tuhan atau menderita karena pelayan nggak ada. Justru penderitaan itu dalam melayani Tuhan itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Nah, dengan demikian maka apa yang menjadi respon kita? Apa menjadi balasan kita? Kalau Tuhan sudah demikian, relanya mati demi kita. Mati bagi saya, kalau kita penduduk dunia, kalau salah penduduk dunia, yang hadir pada saat ini di Zoom ini adalah 27 orang, 27 partisipasi. Walaupun mungkin ada satu kamera 2 atau 3 orang. Tapi kita enggak 27. Nah, harga yang mati bagi saya untuk menebus saya dari dosa itu bukan 1/27. Tetapi 100%. Satu Kristus mati untuk saya, bukan 1/27. Dan berapa harganya supaya saya bisa balas? Tidak ada harganya yang bisa ya, dibuat jadi patok apanya. Tidak ada pembandingnya. Darah Kristus itu tidak ada pembandingnya. Saya sangat ingat seorang karyawan dulu di satu bank yang dia karyawan baru. Lalu ada dia menangani masalah kredit dana, pinjaman dana. Lalu ada seorang pengusaha datang minta supaya dia mencarikan dana untuk pinjaman dengan jumlah yang besar. Lalu pengusaha ini bilang, tolong Pak, ini aplikasi saya, tolong disetujui, saya mau minjam sekian banyak begini-begini. Lalu setelah diwawancara diselidiki karyawan ini, staf baru ini, apakah mungkin dia mendapatkan pinjaman sebesar itu dengan kondisi keuangannya, usahanya sebagai macam. Lalu dia berkata, Pak, menurut apa kita analisa kita, limit pinjaman Bapak hanya sampai sekian. Artinya nggak sampai separuh dari yang diajukan. Anggaplah yang diajukannya 100 miliar. Dia berkata limit yang Bapak bisa pinjam hanya 50 miliar. Tidak sampai 100 miliar. Lalu pengusaha ini berkata, oh jangan. Saya sudah berapa kali meminjam ke sini. Bisa kok lolos. Begini. Tapi maaf Pak, dengan ini tidak bisa. Masa nggak bisa? Aturlah di situ. Nanti kuatur pun katanya. Maaf Pak, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Dulu bisa, kenapa nggak bisa katanya? Buatlah kan bisa kita atur itu. Atau kamu minta apa? Bisa kasih? Enggak Pak, memang nggak bisa Pak. Atau kamu minta mobil, saya kasih mobil. Karena nilainya kan saya kasih mobil nggak apa-apa. Maaf Pak, nggak bisa Pak. Loh, berapa hargamu katanya? Hargamu berapa? Bisa kasih, mulai naik tensinya. Memang nggak bisa Pak. Saya nggak punya harga Pak, nggak bisa Pak. Oke, saya tambah mobil satu, saya kasih kamu itu ambil satu perumahan. Yang penting carikan 100 miliar. Maaf Pak, nggak bisa Pak. Hargamu berapa? Kata pengusaha ini. Lalu dia berkata apa? Pak, dari tadi Bapak nanya harga saya.
Oke lah Pak, kalau Bapak sanggup membayar harga saya akan meluluskan, menandatangani ini. Oke, saya bayar, berapa hargamu? Sebutkan. Lalu dia berkata, kalau Bapak sanggup membayar seharga dari Kristus yang telah menebus saya, maka saya tanda tangani katanya. Terkejut dia. Ketika dia terkejut, tahu dia rupanya ternyata orang Kristen pula, langsung mengerti. Dia langsung tutup aplikasinya, dan dia berkata, dan dia memalingkan wajah, lalu dia berbalik meninggalkan ruangan itu. Ya, kenapa? Memang harga kita itu tak ternilai. Karena yang datang menebus kita itulah Raja segala raja, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, kalau begitu dengan demikian mahalnya kita ditebus, apalah balas kita? Saya mau katakan bahwa tidak ada materi apapun di dunia ini, atau bahkan kalau dikumpulkan pun semua materi di dunia bumi ini, dan mungkin alam ini, tidak akan cukup membayar harga darah Kristus, nggak akan cukup. Itu makanya kita nggak akan mungkin bisa membayar harga daripada penebusan Kristus kepada kita. Nah, menyadari status itu sangat penting sekali yang tadi itu. Dengan kita sadar status itu, maka kita berpikir, wah, saya sudah ditebus dan sudah lunas dibayar oleh darah Kristus. Karena itu apa yang menjadi tindakan saya? Apa yang menjadi balasan saya? Nah, tentunya Tuhan tidak mengharapkan kita membalasnya dengan materi atau dengan apapun. Tapi Tuhan ingin kita menyadari bahwa ketika dia rela mati untuk kita dan darahnya tercurah untuk kita, tentunya kita perlu menyadari bahwa kita harus segera berbuat untuk Tuhan. Yang pertama bersyukur. Yang kedua melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bagaimana caranya membalas kasih Tuhan itu? Bagaimana caranya berbuat untuk Tuhan? Untuk membalas segala kebaikannya. Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 1 itu ayat 14, dia berkata demikian. Saya baca dalam Roma 1 ayat 14. Dikatakan demikian. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang Yahudi. Baik pun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang juga diam di Roma. Dikatakan demikian Roma 1 ini, aku berhutang baik kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Kenapa dia berhutang? Karena tadi berhutang. Nah, kalau adik-adik saudara-saudara yang tahu link ibadah minggu lalu, saya pikir saya ada tulis di situ di blogspot itu tentang hal ini, tentang bagaimana berhutang ini. Bahwa kita sesungguhnya semua sedang berhutang kepada Tuhan dan kita harusnya hidup di dalam konsep melayani itu membayar hutang. Ya. Membayar hutang pelayanan penginjilan kita. Salam, ada terjeda? Suara saya kedengaran? Dengar Bang. Oke, MC, ini ada gangguan layar. Oke, ya. Paulus berkata bahwa dalam Roma 1 itu dia berhutang. Dia berhutang kepada semua orang. Hutang apa? Hutang penginjilan. Jadi bagaimana sebentar? Bagaimana kita membalas kasih Tuhan itu? Membalas kepada Tuhan, cara membalas kepada Tuhan adalah dengan melayani sesama manusia. Mengasihi Tuhan atau melayani Tuhan itu tidak ada jalan lain selain mengasihi manusia atau selain melayani manusia, sesama manusia. Itu makanya tidak mungkin kita melayani Tuhan kalau tidak melayani manusia sama kita. Nah, karena itu panggilan kita untuk membalas kebaikan Tuhan, membalas kasih Tuhan yang luar biasa itu adalah dengan turut ambil bagian di dalam pelayanan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dan sudah lunas dibayar. Karena itu sudah ditebus, sudah lunas dibayar, maka hidup kita sebenarnya bukanlah hidup kita lagi. Kalau ingat dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan itu bahwa hidupku bukannya aku lagi. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukannya aku lagi. Sejak kita ditebus, hidup kita
bukannya hidup kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam kita. Itu ya, seperti lagu itu ya, lagu kita itu ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kan itu ya. Nah, ini kalau ini tidak dipegang konsep ini, memang susah kita nanti dalam pelayanan selanjutnya. Ya. Atau mungkin nyanyian yang mungkin satu lagi kita sering dengar, lagu adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, orang sering hanya menyanyikan tapi tidak memahami maknanya. Kalau kita betul-betul memahami maknanya bahwa hidupku sekarang bukannya aku lagi tapi Kristus, kok bisa ada pelayan, kok bisa ada orang melayani Tuhan tapi jenuh? Kok bisa ada orang melayani Tuhan dengan cara melayani sesama, kok bisa mundur? Kok bisa apa namanya lagi itu ya? Nah sekali ya. Kok bisa putus asa? Kenapa? Karena dia merasa hidupnya adalah masih hidupnya. Kalau kita benar-benar yakin bahwa hidup kita adalah Kristus, ya tentunya seperti itu tadi. Tidak mungkin ada lagi, sungguh-sungguh tidak mungkin ada lagi hal-hal yang lain yang membuat kita mundur dari penginjilan, mundur dari pemberitaan firman, mundur dari melayani. Ya. Jadi itu yang kita perlu renungkan supaya kita tetap hidup di dalam pelayanan, hidup di dalam berbagi firman Tuhan kepada semua orang. Nah, jadi mengingat kembali siapa kita, kemudian merenungkannya, lalu menyatakan kepada diri kita, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Lalu dengan demikian, kita yang ketiga meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau ini kita tidak pegang, tak mungkin kita bisa melayani dengan benar. Saya pernah ditanya waktu interview dulu ke kantor sinode, waktu saya sebelum penghabisan jadi evangelis. Waktu itu kami ada wawancara, ada satu pertanyaan disampaikan. Mengapa kita memberitakan Injil? Dan setelah kita sampaikan alasannya kenapa memberitakan Injil, baru kita bisa melihat ternyata memang dasar memberitakan Injil saat ini setelah kita menerima Kristus bagi kita, Kristus, dasarnya adalah karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu disusul dengan alasan karena tidak ada jalan lain untuk selamat selain dalam Yesus. Karena tidak ada jalan lain untuk selamat selain Yesus, maka kita ngotot gitu. Kita ngotot memberitakan Injil. Kita ngotot untuk melayani. Saya gunakan kata ngotot, ya. Supaya adik-adik juga coba gunakan kata ngotot. Karena kita meyakini Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, lalu kita yakini bahwa tiada jalan lain untuk selamat selain Yesus, maka kita harus ngotot untuk melayani. Kenapa ngotot? Karena kita sudah merasakan keselamatan dan kasih itu. Kenapa ngotot? Karena kita ingin orang lain juga mengalaminya. Nah, karena ngotot itulah saya punya pengalaman seperti itu. Seperti saya ingat sekali itu dulu ada waktu kami ada ibadah, kalau nggak salah itu tahun-tahun 2005 atau 2004 itu. Hamba Tuhan menyatakan seperti ini, yaitu Pak Peter Tobing dalam sebuah ibadah. Dia berkata seperti ini, kita anak-anak Tuhan saat ini tidak bisa lagi menunggu. Kita tidak bisa lagi menunggu, harus merebut. Dalam Alkitab ada disebut itu merebut, menarik dari maut, mengambil, merebut orang dari maut. Artinya merebut itu kita pahami begini, jangan lagi para alumni anak Tuhan, jangan lagi para KMKS juga anak Tuhan yang masih kuliah saat ini, para koordinasi, jangan lagi menunggu untuk dipanggil melayani. Jangan lagi menunggu supaya mungkin kalau yang sudah masuk gereja, gereja memanggil kita. Jangan lagi menunggu, mungkin nanti yang sudah barangkali kalau ada yang berumah tangga, jangan lagi menunggu ada kumpulan marga memanggil kita, enggak. Rebutlah, masuklah. Itu makanya di alumni saya selalu katakan juga kepada teman-teman, ayo masuk ke gereja, jadi penatua. Masuk ke gereja, jadi seksi-seksi. Masuk ke gereja, rebut. Kalau tidak demikian, firman Tuhan yang kita imani benar.
jalan satu-satunya Kristus, tidak mungkin bisa kita beritakan layanan di sana dengan cara dengan konsep kita menunggu. Harus masuk. Kita bersyukur sudah mulai banyak alumni-alumni kita yang sudah masuk. Dan saya dari dulu sudah mengatakan kepada saudara-saudara seperti itu. Rebut kembali. Makanya saya berani rebut. Saya dulu seringkali tawari jadi penatua, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa melayani keluar-keluar. Lalu saya bilang, tidak. Di gereja kita apa yang ada? Oh, ada pelayanan evangelis yang bisa pelayanan umum, bisa kemana-mana, bisa luas. Saya bilang, saya masuk situ. Saya harus ikut ambil bagian, saya ikut tes, saya ikut ini, melamar dan sebagainya. Supaya apa? Supaya masuk saya. Kenapa? Karena saya sudah alami. Ketika di gereja kita, seperti gereja kami dulu, kalau kita tidak ada tohonan, saya nggak bisa khotbah. Saya nggak bisa menyampaikan firman Tuhan. Mereka langsung bilang apa? Tohonan nih. Apa jabatannya itu? Kok itu bisa khotbah itu? Kok bisa? Nah, seperti itu gereja kami dulu. Kalau saya sudah beberapa kali di gereja GKP, saya sudah dipakai GBK, tapi gereja sendiri saya ditolak. Mereka kata apa? Apa jabatannya? Apa tohonannya? Nggak ada. Nah, maka saya bilang, oh itu benar. Maka saya harus rebut. Saya akan coba begitu. Nah, akhirnya saya rebut, saya masuk. Supaya apa? Tujuannya supaya saya bisa menyampaikan yang tadi, yang kuikmani, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Sekarang baru hidup saya bukan hidup lagi. Maka saya harus terus ikut ambil bagian dalam pelangi. Maka direbut begitu dia. Jadi jangan menunggu. Nanti adik-adik kalau sudah alumni, jangan menunggu. Ya, coba ikut ambil bagian dalam muda-mudi kah, anak poso bulung kah, permata kah, PP kah. Coba usahakan ikut ambil bagian. Nanti sudah berumah tangga juga demikian. Coba ambil lagi bagian. Ya, masuk sesi-sesi. Mungkin nggak bisa penatua, masuk sesi-sesi. Sesi perempuan, sesi wanita, sesi pria, dan sebagainya. Rebut kembali. Sekarang di KMKS, apa yang bisa kita rebut? Ambil bagian. Ya, ambil bagian. Mungkin kita masih menggunakan konsep itu tadi, dan itu masih bagus konsep tim regenerasi untuk mencari. Tapi saya mengatakan saat ini kepada adik-adik yang belum ambil bagian dalam pelayanan, jangan menunggu tim regenerasi. Kalau kamu sudah merasakan firman Tuhan, merasakan kasih Tuhan, rebut. Katakan, Kak, Bang, bagaimana caranya supaya aku ikut ambil bagian jadi koordinasi? Kak, bagaimana caranya supaya aku bisa jadi PKK? Kak, bagaimana caranya supaya aku bisa jadi ketua panitia Paskah, ketua panitia Natal, dan sebagainya. Demikian juga di tempat lain. Kenapa? Itu tadi. Karena kita mengimani yang benar. Bisa ya ditangkap ya? Nah itu yang dialami Rasul Paulus. Sehingga dia sangat begitu ngotot gitu. Sangat ngotot. Dan dia berkata tadi dalam 1 Korintus itu, celakalah aku katanya. Saya nggak tahu di antara adik-adik yang sudah ikut ambil bagian pelayanan pernah nggak berkata dalam hati, celakalah aku kalau tidak melayani. Celakalah aku kalau aku tidak ambil bagian. Celakalah aku kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan pelayananku ini dan sebagainya. Pernah nggak memikirkan itu? Itu harus kita pikirkan. Nah, bukan berarti kalau kita mau hidup dalam pelayanan seperti tema kita ini, hidup untuk melayani, bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan status kita sebagai seorang mahasiswa, meninggalkan status kita sebagai seorang pekerja, meninggalkan status kita sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, enggak, bukan ke situ. Bukan itu. Kalaupun ada yang seperti itu panggilan khusus. Kalaupun ada seperti itu. Untuk yang mengalami itu, katakan, aku jangan menolak. Jangan mengeraskan hati. Seperti saya katakan tadi, kalau ini memang mau Tuhan silakan. Begitu. Kalau ini memang mau Tuhan silakan. Nah, karena itu jadi renungan kita malam ini. Ya, bagaimana hidup pelayanan kita saat ini? Untuk apa hidup kita saat ini? Hidup yang kita hidupi saat ini, apa tujuannya? Dan untuk apa? Soal kuliah kita sudah Tuhan beri kesempatan kuliah. Soal yang bekerja Tuhan sudah beri kita kesempatan bekerja. Tetapi di tengah-tengah itu semua ada hal penting yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu ambil bagian dalam melayani. Itu makanya setiap orang yang telah menerima kasih karunia itu selalu dikatakan seperti lagu kita itu, maukah kau jadi anggur yang tertumpah bagiku. Yang kedua, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku. Yang ketiga, maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku. Nah, apa ujung-ujungnya? Melayani lebih sungguh. Kenapa? Karena di teks selanjutnya, Tuhan lebih dulu melayani. Karena Tuhan lebih dulu. Karena Tuhan terlebih dulu. Terutanglah aku. Terutanglah si Rianti, terutanglah si Belinda, terutanglah si Pera Nababan, terutanglah si Arta Sidalahi, si Hot. Gimana bayarnya? Nggak mungkin dengan materi. Bagaimana caranya? Ambil bagian.
di dalam rencana Tuhan menyebarkan Injil di tengah-tengah dunia ini. Seperti apa porsinya? Nah, ini yang harus mungkin kita sadari semua. Porsi apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melayani Tuhan. Kalau sampai saat ini si Vera Nababan tidak pernah merasa susah kalau tidak melayani. Kalau si Rianti nggak pernah merasa susah kalau tidak melayani. Kalau adik-adik yang lain tidak pernah berpikir merasa susah kalau tidak ada pelayanan. Berarti ada yang salah. Sampai saat ini kadang-kadang saya di jalan raya di apa Tuhan. Ya saya setiap minggu khotbah. Ada waktu-waktu di luar minggu saya kadang-kadang khotbah. Tapi saya selalu berpikir, saya selalu cemas, saya selalu merasa Tuhan gimana ini? Apa lagi yang kukerja? Apa yang kulayani? Mau kemana lagi Tuhan? Siapa Tuhan? Saya selalu kadang-kadang dikejar-kejar utang itu. Saya dikejar-kejar. Nah, kenapa? Karena memang itulah Injil itu, kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Kalau nggak pernah gusar, ada yang salah. PKK yang nggak gusar kalau nggak kelompok, ada yang salah. Adik kelompok yang tidak jalankan kelompok, nggak gusar karena nggak kelompok, ada yang salah. Koordinasi, nggak bahagia, menikmati pelayanannya, meskipun pahit dan sakit, tapi nggak dinikmati, ada yang salah. Ada yang salah itu. Ya. Kita sudah tahu itu, kami juga sudah alami pelayanan di KMKS seperti apa, waktunya luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi tetap kita harus akan kita berbahagia dan berterima kasih. Mulai tema Tuhan. Tuhan terima kasih aku masih engkau buat, engkau izinkan susah. Terima kasih Tuhan aku engkau izinkan menderita. Coba lihat di Korintus tadi, katakan Rasul Paulus seperti ini. Di pasal 9 tadi, 1 Korintus tadi, lanjut daripada ayat tadi itu. Ya. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Hidupku bukannya aku lagi. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil. Apakah upah si Belinda? Apakah upah si Hot? Apakah upah si Anu? Upahku adalah aku dipakai jadi PKK. Upahku adalah aku masih dipakai jadi komisi kelompok kecil. Upahku adalah aku dipakai jadi pemberita firman. Upahku adalah itu upah kita. Masih dipakai. Upahku adalah aku masih diizinkan menderita karena aku mengunjungi adik-adik itu, mendoakan adik-adik itu, bahkan berkorban tenaga, berkorban air mata. Itulah upahku. Nah, kenapa itu bisa seperti itu? Itu tadi dari awal itu. Menyadari betul-betul siapa kita. Dan menyadari kembali bahwa kita bukanlah diri kita lagi. Lalu menyerah di hadapan Tuhan. Tolema Tuhan. Enggak Tuhan. Baiklah Tuhan. Kemana kau suruh silakan. Kalau memang begini. Ya. Seperti itu. Kalau sakit-sakit saya nggak begitu parah, kalau masih hanya pening, masih agak demam, masih belum sampai parah kali, saya masih harus pergi. Kalau masih hujan lebat sekali, selama masih ada mantel, saya harus pergi. Dan sebagainya. Ya memang mau bilang apa lagi kita? Jadi seperti itu dibilang Tuhan. Tapi aku sampai saat ini masih melakukan pekerjaan. Sampai saat ini aku masih mencari nafkah. Seandainya aku kuliah, aku masih kuliah begitulah. Artinya kalau misalnya si adik-adik masih kuliah, kalian masih kuliah tapi tetap melayani. Jadi tidak ada batasan harus melayani itu, harus meninggalkan ini dan itu. Nah, jadi apa? Ya terakhir. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan atau bentuk nyata sebagai hidup dalam melayani Tuhan yang bisa kita kerjakan? Yang pertama adalah pelayanan yang sekarang. Apa pelayanan sekarang menjadi tanggung jawab kita? Pertanggungjawabkanlah. Sampai selesai. Sampai Tuhan berkata stop. Dulu sama adik-adik kelompok saya selalu berkata, mau sampai kapan pun kalian bilang, abang memimpin kalian saya siap. Sampai tua pun sampai cucu saya siap. Saya nggak mau kalah. Ya, ternyata mereka semua yang banyak kalah. Kalau mereka kelompok kita bang, ayo saya tidak akan pernah menyerah. Mereka yang kalah semua. Sampai menikah pun terserah saya bilang. Saya bilang itu. Saya akan tetap siapkan. Sudah janji dari awal. Nah, kalau sekarang pelayanan menjadi koordinator atau sampai selesai dari kampung susu, kalau pelayanannya apapun itu, mungkin di perusahaan, mungkin di gereja, tuntaskan. Yang kedua, beritakanlah Injil secara verbal. Ngomonglah kepada siapapun yang ada. Kalau ada kesempatan di mimbar, silakan naik ke mimbar. Kalau belum ada kesempatan, rebutlah. Bagi mungkin teman-teman alumni kalau ada yang ikut di Zoom ini. Rebutlah, masuklah. Ya. Jangan tunggu mereka memanggil kita. Perkenalkan diri. Saya selalu pakai konsep let them know.
let them know, biarkan mereka tahu saya siapa. Kalau mereka tidak tahu saya siapa, nggak mungkin saya akan ambil bagian. Tapi kalau mereka saya sudah tahu siapa saya, mungkin mereka sudah menilai, oh ya, beta, ayo, ikutlah. Begitu. Tapi saya harus kenalkan diri saya. Jangan mau di belakang terus. Maju, kasih saran, kasih masukan, supaya mereka akhirnya melihat, oh ini anak lain, berbeda ini. Ini berbeda dalam dirinya. Nah, kalau kita tidak tunjukkan yang berbeda dalam diri kita itu, bagaimana kita bisa dipakai? Mulut kita akan terkunci terus, tidak pernah bisa berbicara. Nah, itu ya. Kemudian, tadi lakukan pelayanan sekarang, kedua pemberitaan Injil secara verbal, diakoni. Melayani dalam hidup kita ini bisa lakukan diakoni. Diakoni apa? Boleh diakoni sosial, boleh diakoni dana, boleh diakoni tenaga, bisa kerja bakti dan sebagainya. Berdiakonilah kepada semua orang. Bisa lakukan. Mungkin sisihkan tabunganmu 1.000 satu minggu, berarti 1 bulan dapat 4.000 kumpulkanlah, kasihlah, diakonilah kepada siapa-siapapun. Apakah pakai penginjilan, panti asuhan dan sebagainya. Berdiakoni itu termasuk hidup dalam pelayanan. Kemudian lakukanlah, rajinlah melakukan kunjungan untuk melakukan kunjungan jemaat ataupun berdoa bagi mereka. Mungkin nggak bisa melakukan kunjungan karena pandemi, doakanlah mereka. Hubungilah. Apa yang bisa saya doakan? Kak, Dek, teman, apa pergumulanmu? Apa yang bisa saya doakan? Lakukanlah. Itu hal-hal konkret yang bisa lakukan. Kemudian selain tadi masuk ke dalam gereja, kemudian dalam situasi saat ini pandemi, masuklah ke media. Coba ambil bagian di media. KMK sudah punya Zoom, coba ambil bagian di media. Karena media jangkauannya sangat luas. Coba dipikirkan dengan kapasitas kita kecil-kecilan, mungkin kamu bisa rekam-rekam sebuah renungan atau PA pribadimu, rekamkan dalam bentuk video audio, kirimkan kepada kenalan, kirimkan kepada adik kelompok, kirimkan kepada siapapun. Saya juga melakukannya. Buat rekaman-rekaman, tulisan-tulisan, kirimkan. Dengan demikian, kita turut ambil bagian dalam pelayanan itu. Kemudian, ikut ambil bagian menjadi pengurus. Nanti kalau KMKS mau regenerasi, mau ada kegiatan, ambil bagian dalam kepengurusan. Itu hal-hal yang konkret. Lalu selanjutnya adalah hiduplah menjadi berkat bagi siapa lagi. Diberkati untuk memberkati. Inilah yang disebut dengan hidup ya, untuk melayani. Tapi dasarnya jelas. Sehingga kalau dasar tadi jelas, memang betullah hidup kita untuk melayani Tuhan. Saya punya istri, saya punya anak, itu juga dalam hidup dalam pelayanan. Bagi saya itu pelayanan. Saya punya pekerjaan, bagi saya itu juga pelayanan. Saya punya usaha, bagi saya juga usaha, itu pelayanan. Ya, bukan hanya yang di gereja. Saya punya ternak, walaupun sedikit ayam-ayam saya 10 ekor, bagi saya juga itu harus saya layani. Dan sebagainya. Nah, artinya hidup kita ini semua adalah hidup dalam konsep pelayanan. Kenapa? Karena Tuhan. Karena yang tadi semua yang saya jelaskan di awal. Dengan demikian, sedikit pun tidak akan pernah keluar dari mulut kita atau terbersih dalam pikiran kita, lo janai, capek kali, dan sebagainya, atau mengeluh, atau aku terlalu capek, aku semua, nggak akan pernah itu ada. Mungkin kita akan berani berkata, terus Tuhan, teruskan Tuhan, hanya aku pun yang menanggung pengurus ini, nggak apa-apa, hanya aku pun melakukan ini, nggak apa-apa, teruskan Tuhan, hanya aku pun yang pergi, nggak apa-apa. Kita pasti berani berkata demikian, walau mungkin Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tentu Tuhan juga akan memanggil orang-orang yang sevisi dengan dia. Tapi dalam hati kita punya konsep, silakan Tuhan, kalau ini yang terbaik, saya siap. Kenapa? Karena yang terbaik pun sudah Engkau berikan bagi saya. Apa yang kutakutkan, apa yang kucemaskan? Kalau hanya uang, hanya pekerjaan, hanya calon teman hidup, hanya rumah, hanya tanah, hanya ini, apalagi untuk apa semua dibandingkan apa? Yang terbaik dari surga sudah Engkau berikan. Kalau yang terbaik dari surga sudah diberikan, apalagi semua itu? Jadi tidak pernah khawatir, cemas dengan semua. Kalau ini yang kita imani, saya kena percaya, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya kita semua sungguh-sungguh semangat lagi melayani. Semangat lagi melayani, ambil bagian, ingat pakai alarm. Alarmnya apa? Pernah enggak gusar kalau tidak melayani? Gusar enggak? Kalau masih ada gusar, masih di rel yang benar. Tapi kalau enggak gusar lagi, kalau enggak melayani, atau malah senang kalau enggak kelompok, kalau malah enggak senang kalau enggak ibadah, malah senang COVID diperpanjang, something wrong. Nah, kalau masih senang online terus, something wrong. Saya enggak senang online terus. Saya senangnya kita tatap muka. Apa? Supaya bisa berinteraksi. Nah, itu artinya ya. Baik, itu demikian firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Kiranya bisa menolong kita untuk semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu yang terbesar yang Kau berikan bagi kami.
kepada kami yang sangat kecil, kepada kami yang tidak punya arti apa-apa di hadapan-Mu, kepada kami yang seperti debu, kepada kami yang seperti tanah liat yang sangat rapuh. Tetapi Engkau terpercayakan harta termahal, harta terbesar dari kerajaan surga di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, kami enggak layak menerimanya. Tapi karena kemurahan-Mu, Engkau memperlayakan kami. Terima kasih Engkau ingatkan kami Tuhan akan hal itu. Sehingga Tuhan di tengah-tengah perjalanan iman kami tidak pernah lagi tawar-menawar akan pelayanan. Kami tidak pernah tawar-menawar lagi akan kehidupan kami di depan karena ikut ambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam penginjilan lewat pelayanan. Karena itu Bapa, teguhkan kami semua, hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, di KMKS, termasuk semua elemen KMKS, supaya kami semua Tuhan, dari kampung yang satu ini, sungguh-sungguh firman Tuhan diberitakan ke kampung-kampung yang lain. Dari kampung yang satu yang kecil ini Tuhan, sungguh-sungguh kerajaan Allah ada di berbagai penjuru dunia, oleh karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang kami banggakan ya Bapak, tapi Engkau yang depan, Engkau yang terbesar, semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa, buat saudara-saudara kami, pembina kami, dan yang lain Tuhan tim, dalam perjalanan-perjalanan mereka, Tuhanlah memberkati, Tuhanlah menolong Tuhan, supaya dalam semua pelayanan yang mereka lakukan, berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau menyertai semua berjalan dengan baik untuk kemuliaan-Mu. Juga Tuhan, buat saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan juga menghiburkan, Tuhan juga memberikan mereka sukacita di tengah-tengah penderitaannya, duka citanya, sehingga Tuhan mereka bisa melihat Kristus dalam segala suka dan duka. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga jam 2 ini ke tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, silakan Rianti. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan malam hari ini. Ya, saat ini kita akan menaikkan setiap doa-doa permohonan kita. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari pujian kita yang ketiga. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita ambil sikap tunduk dan berdoa di hadapan Tuhan. Mari bersyukur
untuk pelayanan yang masih bisa kita kerjakan sampai saat ini, meskipun masih dalam situasi pandemik dan dilakukan secara online. Berdoalah di hadapan Tuhan. Mari berdoa untuk setiap pelayanan yang dikerjakan oleh koordinasi, PKK, AKK, dan juga setiap alumni, agar Tuhan yang menolong dan memampukan di dalam mengerjakannya. Mari berdoa untuk setiap elemen, agar boleh semakin terbeban dan semakin rindu untuk melayani Tuhan. Doakanlah juga agar semakin semangat dan menikmati dalam mengerjakan setiap pelayanannya. Mari berdoa untuk setiap elemen agar boleh semakin mengerti dan memiliki motivasi yang benar dalam melayani. Mari berdoa untuk setiap persiapan Natal Ikalum yang akan dilakukan di tanggal 5 Desember di GBKP Kampung Susuk. Mari doakan agar sekiranya Tuhan yang memberkati dalam persiapan dan boleh berjalan dengan baik. Mari berdoa untuk keluarga dari Kak Heni Hutapea, koordinasi ke-11, yang saat ini sedang berduka atas kepergian orang tua, yaitu ayah. Mari doakan agar keluarga yang ditinggalkan agar tetap semangat dan kuat, dan sekiranya Tuhan yang boleh memberikan penghiburan kepada keluarga. Mari berdoalah di hadapan Tuhan. Mari berdoa untuk kesembuhan dari Ibu Kak Deswanti Sianturi dan Bang Hirjan Sianturi yang saat ini sedang sakit infeksi tetanus. Mari doakan agar Tuhan yang menolong dan memberkati setiap proses pengobatan yang dilakukan. Dan doakan untuk keluarga agar tetap semangat di dalam merawatnya. Mari berdoa untuk setiap korban banjir bandang yang terjadi di Batu Malang, agar kiranya dijauhkan dari segala mara bahaya, dan setiap mereka yang menjadi korban selalu berada dalam lindungan Tuhan.
Mari berdoa untuk ibadah KMKS di minggu depan dengan edisi Tukar Mimbar dengan tema Skui, Saya, Kamu, untuk Yesus, agar boleh berjalan dengan baik dan Tuhan yang boleh memberkati setiap persiapan yang dilakukan. Mari berdoa untuk sermon dan pelaporan bulanan koordinasi yang akan diadakan setelah jam doa, agar sekiranya Tuhan yang boleh memberkati dan setiap elemen rindu untuk mengikutinya. Berdoalah kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk berjalannya ibadah jam doa sehingga sampai saat ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap pujian, untuk setiap doa yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Sekiranya pun Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyediakan telinga Tuhan untuk setiap doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa. Dan sekiranya pun Tuhan berkenan atas setiap doa permohonan kami di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, inilah kami ya Tuhan, kami sudah menaikkan setiap doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa melalui Kristus Yesus, kami bersyukur. Amin. Tibalah kita di penghujung ibadah jam doa kita pada malam hari ini, dan kami tetap mengajak teman-teman untuk boleh mengikuti ibadah jam doa di 2 minggu ke depan, dan juga kebaktian di minggu depan. Dan harapannya teman-teman juga boleh sama-sama mengajak orang-orang di sekitarnya untuk boleh sama-sama beribadah. Ya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk boleh mengambil satu janji dan komitmen di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama melayani Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan dimanapun nantinya Tuhan tempatkan kita berada. Mungkin baik itu di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, ataupun apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Mari memberi hidup, mari memberi diri, terkhusus untuk teman-teman yang diberi kesempatan melayani Tuhan di tengah-tengah pelayanan KMKS saat ini, mungkin sebagai koordinasi, sebagai PKK, sebagai AKK, bahkan alumni dan sebagai seorang tim. Mari memberi hidup kita masing-masing untuk boleh dipimpin dan dipakai Tuhan di dalam melayaninya. Untuk menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan, mari kita angkatkan pujian kita kepada Tuhan, memberi pelayanan dengan rela, itulah panggilan Tuhan-Mu. Dan di akhir lagu, saya mengundang Bang Harles untuk menutup ibadah jam doa kita di dalam doa.
Bang, mikrofonnya belum di... Mari akhiri jam 2 kita. Kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas jam 2 kami malam hari ini. Terima kasih buat kidung pujian, biarlah namamu ditinggikan, kami nyanyikan dengan setulus hati. Terima kasih buat doa-doa yang Engkau berkenankan untuk kami sampaikan. Terimalah ya Bapa, ajar kami untuk setia, menanti jawaban doa daripada Tuhan yang kami tahu indah pada waktunya. Terima kasih juga Bapa, firman-Mu yang kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami untuk semakin setia dari hari ke hari. Terpuji nama Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu koordinasi KMKS juga akan mengadakan sermon. Tuhanlah juga juru campur tangan, sehingga semua yang dibicarakan, didiskusikan di sana bisa berlangsung dengan baik untuk kemajuan, kelancaran dari pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu di KMKS. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Dan doa kami kepadamu, syukur kami kepadamu. Dan kami juga masih berdoa, doa yang ajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Tuhan juga mendengarkan kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Bang. Ya, dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Bang. Selamat Minggu sayang, Bapak Tian. Oke Bang, shalom, selamat hari Minggu. Ya. Kami ngikuti dari tadi sekarang ini. Ya, puji Tuhan. Ngikuti. Bisa aja langsung, coba ngadap ke kemari semua. Kami di rumah bendahara. Di rumah bendahara 33, Rista Brutaniga di Siantar. Wah. Nampak? Belum. Belum ya. Atau buka video call aku apa namanya? Nah, videonya di belum aktif itu Bang, di handphonenya belum aktif. Oh iya sengaja. Udah masuk kan? Geser Jos, nampak Jos. Nah, ini Ini baru. jelas. Ini nampak. Iya. Sudah. Dah, ini. Wah. Kami sermon di sini ya. Oke, Ah. shalom lagi. Oke, salam semuanya. Iya. Salam sasta. Yang untuk Dia ceritanya.